Halo Bung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi nih. Kali ini nih kita membahas mengenai pekerjaan atau profesi seorang fotografer. Kali ini kita kedatangan tamu nih, ya kan, panggilannya Bang Zaki. Tapi untuk lebih lengkapnya kita langsung aja tanya-tanya ke beliau. Halo Bang, Assalamualaikum. Salam bro. Gimana kabar, sehat? Baik bro. Cakep. Bang, tolong Bang kenalkan kepada pemirsa di rumah. Ya, gua Zaki, kebetulan temennya ada anak-anak band sini disuruh isi podcast di sini, kayak gitu sih. Cakep. Panggilan Bang Zaki aja nih ya. Zaki aja. Cakep, Bang Zaki, ya kan, ya teman-teman segini lah. Bang, ente ini berprofesi sebagai seorang fotografer. Iya betul. Kenapa fotografer, Bang? Kenapa fotografer? Iya. Sejarahnya bagaimana? Jadi itu gini. Betulnya ini hobi dari abang gue kan. Dia yang mulai duluan tapi yang terjun bebas gue sekarang. Dia udah stop, sekarang gue. Awalnya itu SMA kelas 1 lah. Iya. Kelas 1 dikasih kamera. Pertama kamera gua Yashica FX3 Super. Di masih 2000. ini dong. Masih ingat. Yashica FX3 Super 2000 itu sekitar 6 bulanan lah pakai itu. Naik dari situ gua naik di Nikon FM2. Masih kamera film juga. Itu juga 6 bulanan. Dari situ gua naik di Nikon lagi N90S. Nah, itu masih pakai kamera film juga. Iya, kamera analog lagi, masih Bang, ya? kamera analog gitu. Dari situ mulai digital. Kenapa milih fotografi? Mungkin ya kecebur kali ya. Kecebur karena gue dari awal itu dari SMP itu pokoknya familiar lah sama kamera. Dari SMP, Bang? Dari SMP karena abang gue udah lumayan lama juga. Iya. Jadi kamera di rumah itu sering lah dia motret acara-acara di rumah, weddingan, Agustusan. Iya. Sering lah. Cuman gue nggak baru kepegangnya itu mungkin ya SMA awal. SMA awal itu gue motret, kok gue ngerasa enak. Akhirnya gue pinjam satu body karena waktu itu ada 2 atau 3 body gitu. Gue pinjam itu, terus karena posisinya gue dari rumah gue di Cidodol, terus sekolah di 47 Tanah Kusir. Kalau lu sekarang yang main kamera analog ada yang namanya Kofavi di Kebayoran Lama kolong jembatan. Gue dari 2006 udah main ke situ tuh. Dulu harga roll film masih 11.000. 11.000. Sekarang terakhir yang gue dengar sekitar 70.000. Sekarang 70.000. Jadi rutinitas gue itu pagi itu biasanya kalau seandainya gue roll itu masih kosong, gue motret dulu di pasar. Motret sambil dari angkot. Gue naik angkot S10 waktu dari rumah gue ada satu angkot terus naik lagi S10. Kan lewatin gang-gang tuh, lewatin pasar. Cekrek. Nah, itu udah. Nah, itu dari situ gue udah mulai belajar pendekatan sama orang. Nah, di situ di Pavi itu biasanya pagi itu gue naruh cucian film. Jadi kalau dulu itu begini, dari roll film itu dicuci jadi namanya klise. Dari klise itu nanti bebas lu mau jadi cetak langsung atau jadi cetak besar itu gue lupa namanya apa. Pokoknya dia kayak kertas A4 gitu tapi dicetak seukuran 2x2 cm lah kayak gitu kan. Udah rutinitas gue gitu aja. Dari SMP tuh? Dari SMP. Sampai mungkin 1 tahun dan gue ngerasa kayaknya gue udah bisa nih ngasilin duit. Akhirnya gue udah mulai tuh lobby teman-teman buat foto-foto sama gue boleh lah. Kayak gitu sih. Jadi mulainya dari SMP, Bang, lama juga. SMP. Konsisten lagi? Ya alhamdulillah. Harus konsisten. Kalau mau berhasil harus konsisten. Cakep nih. Nih tips nih bagi ente-ente yang di rumah nih. Konsistensi is everything. Iya. Asik. Bang nih, lu belajar fotografi kayaknya tadi dari autodidak ya. Iya. Bang Sani. Lu ada course atau ngambil sekolah lain selain itu autodidak itu, Bang? Pertama gua dari SMA itu sering ngumpulnya sama emang fotografer. Jadi di kolong jembatan itu selain di Kofavi gue juga ada di adalah satu kios jual beli kamera itu di kolong jembatan. Gue lumayan ngelotok di situ. Jadi ketika cabut sekolah, gue ke situ men. Bandelnya begitu. Cabut sekolah gue ke situ. Di situ yang paling muda gue. Semuanya tuh udah di atas 30. Semuanya udah di atas 30. SMA. Nah dari situ belajar. Nah dulu
karena di Kebayoran Lama itu jual banyak majalah bekas, gue dulu beli namanya Fotomedia. Majalah Fotomedia. Sekarang udah nggak ada. Mungkin anak-anak zaman dulu ngerasain. Sekarang udah nggak ada. Fotomedia itu kalau nggak salah keluaran Kompas ya. Itu juga saat itu yang gue beli udah edisi lama. Ya, gue lumayan masih banyak. Pokoknya main ke toko buku bekas yang gue cari masalah foto. Gue belajar di situ. Selain itu gue dulu belum ada YouTube. Maksudnya belum setenar sekarang. Betul. Nanya-nanya sih. Iya. Nanya-nanya, dan yang terpenting lu ngambil pelajaran yang lu potret. Umpama nih, kalau seandainya lu motret dulu kan film itu kan lu nggak ada hasilnya langsung. Iya, nggak ada hasilnya, nunggu dulu kan? Kalau sekarang sih enak kan? Iya, sekarang lu jelek ya udah delete. Hapus. Dulu tuh lu nungguin dulu, ketika lu motret, oh ini gua kesalahan gue di sini, lu catat. Iya, ada prosesnya, Bang. Ada proses kan, catat gimana caranya pas ketemu momen itu lagi nggak kayak gitu. Bener. Harus lebih bagus. Luar biasa nih, Bang. Kayak gitu. Dan paling belajar banyak itu pas di kuliah. Pas di kuliah itu gue masuk organisasi, terus dari situ mulai banyak UKM gitu kan, terus gabung juga sama UKM di universitas lain. Dari situ mulai banyak link, ikut-ikut seminar, dan alhamdulillah kayak gitu. Oh, ya berarti digabung di unit kegiatan mahasiswa pas lagi kuliahnya, Bang ya. Iya. Tapi kalau jurusan kuliahnya gue jurnalis. Jadi sedikit banyak sesuai lah. Kepake, Bang. Kepake banget. Bener. Tapi gue dari IPA loh. Iya. Gue SMA IPA. Terus alhamdulillah dapat PMDK di UIN Jakarta. Gue nggak mau nyebut Ciputat lah, Jakarta aja. Iya, Jakarta keren dikit. Ya. Masuknya jurnalis. Ya alhamdulillah di situ kebuka lah. Gue sedikit banyak dari nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Tapi kalau dasarnya foto, ya alhamdulillah emang di foto gue lumayan menguasai lah di kampus kayak gitu. Ya. Mantap, berarti emang udah bisa ngebantu orang itu dari mulainya aja dari SMP, SMA dalemin, kuliah ngambil itu lagi, makin ngelotok tuh skill. Kayak gitulah. Mantap. Tapi Bang, lu udah mulai mendapatkan penghasilan dari fotografi itu udah dari SMP tadi tuh, Bang? 2006 gue mulai, 2008 gue mulai komersil. 2006 mulai belajar. 2008 2 tahun gue rasa gue cukup nih kayaknya nih. Akhirnya beberapa anak SMA gue waktu itu mau ulang tahun. Iya, tawarin. Mau ulang tahun kan. Mereka tau lah, mungkin gue sering petantang-petenteng bawa kamera. Zak, gue mau ulang tahun nih gini. Oke, boleh. Pertama gue gak minta bayaran. Awalnya itu waktu itu gue cuma minta barter sama roll film. Oh iya. Jadi gini, nih lu umpama hari ini ulang tahun lu itu gue potretin 3 roll film. Satu roll film itu isi 36. 36 kali 3 aja berapa kan. Barternya lu beliin gue ya 3 atau 2. Kayak gitu doang. Pas komersil banget itu setelah gue punya digital. Digital itu gue ngerasa oh ya udah nih gue udah mumpuni. Beberapa dari anak 47 juga mungkin udah tahu karya gue, akhirnya dipakai tuh. Nah di situ gue udah mulai, tapi gue udah per-peran. Ini harga cetaknya segini, harga editnya segini. Lu terserah mau bayar gue berapa. Cakep. Udah mulai kayak begitu tuh. Terus juga gue di SMA itu jualan, men. Jualan apa nih? Jualan kamera juga. Oh, lu jualan juga. Jual beli kamera. Cuman saat itu bukan kamera yang digital, tapi kamera jadul. Waktu SMA tuh? Waktu SMA. Karena gue nongkrongnya itu, ngumpulnya itu di Loakan Kebayoran Lama. Itu sirkulasi kamera-kamera lama. Oh iya, betul. Itu waktu itu masih zaman Kaskus, FJB. Belum ada yang lain-lain, masih Kaskus aja waktu itu. Jadi lumayan sih waktu itu. Pokoknya alhamdulillahnya gue bersyukurnya SMA itu gue gak menerima duit jajan. Nggak nerima duit jajan? Dari jajan. orang tua? Dari orang tua gue gak nerima. Udah bisa sendiri? Ini idola nih. Kuliah gue gak nerima duit jajan, kecuali duit semesteran gue masih nerima. Duit jajan, duit beli rokok itu semua dari gue. Karena prinsip gue, lu mau bandel pakai duit lu sendiri. Prinsip gue gitu. Dan kamera gue boleh ditiru sama teman-teman semua. Kamera gue yang digital itu 2008 gue nyicil sama orang tua gue. 15 juta kurang lebih. Gue tuh baru lunas itu sekitar 2013 atau 2014 baru lunas. Sebulan 300. Dari situ semua. Itu mantep Bang tuh, Bang. Kebanyakan orang tua ngebeliin, udah putus lu pakai. Tapi lu mau keren ke orang tua. Mau. Itu keren tuh. Karena itu alat kan buat gue nyari
duit. Bener-bener. Masa gua mau hidup gitu aja nggak mau. Iya. Kalau gua harus, karena dengan lu bayar itu setidaknya lu punya tanggung jawab sama itu alat. Betul. Caring lah gitu kan. Iya, banyak orang itu yang terlebih alat kantor. Aduh, kalau jadi makanya sembarangan. Kalau gua nggak bisa. Kalau gua ibarat kata celana dalam kamera tuh nggak bisa dipinjemin kemana-mana. Udah lu pakai, ya udah lu yang tahu keadaannya. Kalau pun ada yang mau pinjam, harus lu kenal banget cara makainya kayak gitu. Betul. Nah ini nih bagi ente-ente yang di rumah, ini contoh yang baik nih sebenarnya, ya kan? Beli kamera, jaga baik-baik itu kamera. Tapi ini prinsipnya bagus juga nih, kredit ke orang tua, biar ada caring lah terhadap alat sendiri. Karena itu kamera itu sakral buat yang para fotografer ini. Sekarang nih, atau mungkin dari dulu, ada nggak sih bang sekolah-sekolah yang khusus buat fotografi itu? Banyak sebetulnya ya. Dulu kalau gue pribadi nggak pernah sekolah, paling ya ikut seminar. Kalau sekolah tuh kayak mungkin Darwis, yang masih tenar itu Darwis, terus ada beberapa juga. Tapi sekarang modelnya mungkin per 6 bulan ya. Mereka ngadain kelas dari basic, intermediate, sama paling yang profesional juga ada. Kalau gue nggak di itu karena saat itu pertama dana men. Iya, dana mahal kan? Iya lumayan. Saat itu aja di Darwis itu buat kelas basic 1,5 juta per 3 bulan atau per berapa bulan. Jadi gue ngakalinnya gini loh. Gue pas SMA itu dulu gabungan sama anak 70 sama anak 6. Jadi mereka ada juga swasta, gue lupa, cewek satu tuh lupa gue dari SMA mana. Jadi ketika kita ngumpul, sharingnya di situ. Iya. Umpama dia bawa buku nih, oke gue pinjem deh bukunya, gue abisin dulu bukunya. Nah dari situ udah kita abisin itu buku, kita ulik tuh apa yang udah lu dapat. Terus juga lu umpama lu ada beberapa teman gue yang di Darwis, gue dapetnya ini udah ketika udah didapetin udah tinggal kita explore aja. Karena fotografi itu sebetulnya kuncinya cuman di triangle foto, segitiga fotografi itu. Iya. Segitiga ada speed, diafragma sama ISO. Ketika tiga itu lu udah kelotok banget, pokoknya udah lu motret di dalam ruangan, motret di luar ruangan, motret hujan, motret mendung, lu udah tahu kayak gimana udah. Pokoknya kesananya lu mau motret genre apapun bebas ya. Oh, oke. Nah bang, sekarang nih untuk menjadi seorang fotografi yang pro, kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan apa nih bang nih? Kualifikasinya daya tahan lo sih. Daya tahan. Iya, lu jangan mudah down. Kecuali lu udah stay di satu tempat ya, dan lu udah punya gaji pokok di situ, oke lah. Tapi kalau seandainya lu masih freelance atau apa, otomatis kan lu harus nyesuaiin juga. Banyak tuh teman-teman gue gitu, banyak juga wartawan yang mungkin dia nggak kuat karena gajinya sebetulnya kecil men. Oh gitu. Nah, kalau di foto, kalau gue alhamdulillah gue cukup. Cuman kalau di media itu di wartawan, karena basic gue jurnalis, gue lumayan tahu banyak, itu gajinya kecil. Gaji kecil, lu harus kalau anak-anak baru itu kalau dikerjainnya gini loh, lu muter Jakarta. Iya. Bayangin, lu suruh nyari macet jam 11:30 malam. Buset. Lu nyari di mana men? 11:30 malam suruh nyari macet. Kalau nggak muter otak banget gimana ngakalinnya gitu. Kadang-kadang lu harus kuat karena up down lah, foto itu up down. Tapi ketika lu udah jadi satu, gue juga bukan alhamdulillah sih, gue pernah ngerasain down. Tapi gimana caranya ketika lu down, lu tetap ngasilin karya. Jangan berpikiran karya itu buat sekarang, tapi buat nanti. Lu punya stok foto buat nantinya. Intinya lu harus kuat aja. Tahan banting itu. Tahan banting. Bener-bener lagi-lagi konsistensi bang. Jangan bosenan. Iya. Aduh, ini kalau bosenan, udah deh. Goodbye aja tuh. Udah lo nggak susah bertahan yang kayak gitu. Terus juga link men. Link. Oh iya. Jangan jadi fotografer yang nggak mau baur sama orang lain, nggak bakal bisa lu hidup. Oke, nah kalau sekarang bicara portfolio bang, iya. Kan tadi sempat diceritain sedikit. Kalau misalkan ada seorang fotografer yang ingin mengelamar ke media, sertifikat itu ada nggak sih bang dari lembaga-lembaga yang kita join atau seminar atau portfolio kita pribadi itu bisa kepake nggak bang? Bisa banget. Jadi sertifikat nih, lu yang lagi nyari-nyari pekerjaan, cari tuh seminar sebanyak-banyaknya. Terus kalau bisa ikut kursus. Kalau seandainya lu mau modeling di Darwis masih bisa. Kalau lu mau berita, saran gue di Antara Foto ada.
Antara Foto tuh daerah Pasar Baru. Itu jebolannya mereka ya semua ke jurnalis semua. Tapi nggak menutup kemungkinan lu dalamin pas masa kuliah lu. Mereka beranggapan umpaman ya, gue motret pasukan Oranye PPSU. Orang biasa motret begini, tapi gue mau motret keadaan begitu. Beda kan? Ditanya sama mereka, ini kenapa foto ini yang dinaikin gitu loh. Gue nggak berani ngasih apa-apa karena ketika gue mau ngasih pendekatan secara foto, mereka pun nggak ngerti. Oh iya betul. Karena kan bukan bidangnya dia. Iya, kita jelasin kan? Apapun nggak bakal ngerti. Yang ada lu malah dongkol sendiri. Tapi gue dengan itu gue eksistensi ngasih karya seperti itu. Gue ngasih unjuk kayak gitu. Jadi mereka pun secara nggak langsung, oh ternyata ada ya foto seperti ini ya. Ternyata ada foto-foto dengan angle kayak gini, hasil kayak gini. Jadi mereka pun tahu kayak gitu. Jadi portofolio menurut gue lu pokoknya selagi lu ada punya kamera sendiri, lu jalan kemana aja bebas. Lu mau motret model silakan, lu bikin portofolio. Lu mau motret apa komersil silakan, lu motret jurnalis silakan, lu motret apapun silakan. Intinya selagi lu masih bisa belajar, perbanyak teman, perbanyak kayak gitu. Menjadi idealis di fotografi. Bagaimana bang pendapat abang? Iya susah juga kalau menjadi idealis karena susah, ujung-ujungnya duit. Iya. Gue udah semuanya udah ngerasain. Kalau menurut gue kalau idealis itu agak sulit sih. Cuman ya intinya bagi gue itu lu harus dalamin semua jenis genre foto. Nah bener tuh. Jadi ketika lu mau ngedalamin semua, lu putus di satu genre, lu bisa lari ke yang lain. Betul banget, banyak alternatif men. Asal lu mau ngebuka diri aja. Ngebuka diri sama keilmuan lu tuh lu update terus. Bener. Sekarang lagi YouTube, Instagram lu bisa ngefollow fotografer mana. Tinggal lu, bagi gua tuh ATM. Apa tuh? ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Cakep ini nih kayak bisnis juga nih. Gitu, motivator nih. Ini mantep nih. Berarti bagi ente yang di rumah nih, ya kan, pelajari aja lu skill semuanya, explore di kampus itu, join aja semuanya. Explore di situ, pelajari semua jenis-jenis fotografi. Nah ngomong-ngomong bang, apa aja sih jenis-jenis fotografi bang? Kalau yang orang banyak kenal ya pertama ya komersil lah. Komersil itu ada kayak pembagian lagi wedding, terus ke periklanan. Oh gitu ya gitu. Terus pokoknya fotografi yang secara nggak langsung menghasilkan duit dengan ya sebetulnya banyak ya pembahasan di komersil itu ya. Terus ada lagi jurnalis itu sendiri. Jurnalis ya nyari-nyari berita lah kayak gitu. Betul. Terus kayak tadi Riza Marlon, Satwa, Nature, ada juga kayak gitu. Ya olahraga juga ada, fotografer olahraga ada juga ya. Kayak gitu sih. Bang, kalau ini bagaimana cara seorang fotografer ya kan mempromosikan diri mereka untuk ini gue biar dapat banyak orderan, itu bagaimana tips-tipsnya bang? Sekarang kan udah banyak media ya. Lu ada Instagram, Facebook segala macam udah bisa kan. Ya intinya lu rutin aja berkarya terus, jangan sampai putus. Kalau gue bilang ketika job nggak ada bukan berarti lu berhenti berkarya. Iya betul. Motret aja apa yang lu bisa potret lu potret. Dengan kayak gitu, umpama lu mau taruh di blog atau lu mau taruh di Instagram ataupun lu mau bikin portofolio, setidaknya lu punya pembaharuan. Iya betul, update terus. Karena jangan lu sangka di foto itu ada perkembangan ilmu lo. Oh ya? Iya, mungkin lu ngeliatnya kayak gitu-gitu ya, tapi bagi kita yang ngedalamin selalu ada perkembangan. Dengan adanya kamera baru, jenis baru, produser ngeluarin kamera baru, kadang tuh dari si brand kamera itu ngeluarin mode-mode baru. Fitur-fitur baru gitu. Fitur baru, otomatis ada juga pembaruan di kita kan. Jadi ngomongin lah bla 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 kayak gitu. Pokoknya ya sebisa mungkin lu manfaatin sosmed sekarang. Link jangan lupa, link ya. Link. Pengalaman pribadi bang, pernah nggak bang nih foto-foto model-model yang Pernah bang? Pernah. Itu nggak nutup kemungkinan ya, karena ada aja yang ada. Gitu. Jadi gue ngedalamin itu semua pas kuliah. Kuliah itu menurut gue apa aja lu ambil. Karena gini, lu datang ke seminar Darwis Triadi, lu dikasih foto, bokong.
Di seminar itu? Di seminar itu. Anjir. Lu ada sapam di sikat. Tapi gitu. Gini loh, kalau bagi gue bukan foto nude yang sekarang yang banyak klub foto yang gue nggak kayak gitu. Tapi gimana caranya lu ngebungkus itu, tapi kelihatan ya seninya tuh ada. Kalau Darwis itu gini, gue ngambil pelajaran dari Darwis itu interpretasi gitu Bang ya? Ya intinya sih pengenalan diri lu aja ke seni itu kan. Kalau dari Darwis itu dia nggak pure motret model keadaan vulgar, enggak. Tapi ada anggota bagian tubuh yang ditutupin, tapi dibungkus sama Darwis itu dengan dari warna foto, dari komposisinya. Jadi orang ngeliat tuh nggak ke vulgarnya, men. Nah, gue yang gue amalin tuh kayak gitu. Itu skill tuh Bang tuh. Nah, itu dia. Walaupun objeknya vulgar, tapi ketika dilihat vulgarnya sama sekali tidak ada. Iya. Anjir, ini keren nih gambar. Sampai maka gitu. Mungkin kalau lu nggak detail banget, lu nggak ngedapetin, bokong si cewek itu nggak ada. Karena itu udah semua rapi, dia udah rapi, gitu. Tapi nggak menurut, pasti lu akan belajar, itu ada tahap. Menurut gue. Ya kalau mau bandel boleh bandel, tapi jangan kebanyakan bandelnya. Iya. Kontrol juga ya, bahaya itu Bang ya. Jadiin itu pertama kalau gue itu dulu portofolio. Walaupun gue nggak sebar luasin, setidaknya gue pernah foto kayak gitu. Iya betul. Jadi menjadi experience kan. Iya, dengan kayak gitu, bukan berarti juga gue mau nyebar aib si itu cewek, enggak. Karena saat itu fasenya itu emang keadaannya gini loh. Gue lagi mendalami itu dan gue ngerasa gue kayak butuh nih, akhirnya gue lobby lah, gue lobby dan dia mau, tapi juga gue nggak ngeliatin wajahnya, face-nya gue nggak, itu dia dengan mengaburkan itu semua. Teknik lagi tuh. Iya, harus kayak gitu. Jadi jangan sampai vulgar itu. Kalau sekarang kan lu motret di pinggir kolam berenang, dengan dada bokong yang besar terus dia itu. Menurut gue dan yang paling utama, foto model yang utama itu dia punya dada sama bokong yang rata. Maksudnya gimana nih? Kalau sekarang model yang sekarang itu dia punya dada bokong main gede-gedean. Paling sekarang nih? Yang sekarang. Tapi sejujurnya yang profesional, yang modeling profesional malah dicari yang dada sama bokong yang nggak ada. Gitu Bang. Jadi ketika dia punya dada dan bokong rata itu, dia nggak ngeubah namanya apa ya? Nature gitu. Bukan, nggak ngeubah busananya. Jadi lu coba deh, lu searching, lihat foto-foto tapi yang foto beneran ya di Fashion Week atau apalah, pokoknya yang di luar pun, lu coba lihat kalau ada yang dadanya melendung. Oh iya benar juga sih. Nggak ada. Iya benar juga sih. Karena itu bakal ngeubah pola pola baju. Iya. Jadi dari sananya pun emang didesain buat orang-orang yang tinggi aja. Iya benar. Oh iya gitu. Di catwalk kan sering gitu kan. Coba lu lihat kalau ada yang kalau ada yang ini, nggak ada. Iya. Jadi emang yang dibutuhin sebetulnya model asli itu yang tinggi semampai, dada rata, bokong rata. Karena dia nggak ngeubah pola pakaian, pola gaunnya dia. HP kan semakin sekarang makin kemari makin canggih. Iya. Fiturnya makin ada aplikasi yang paling mantep. Bahkan HP sekarang motonya udah hampir sama kayak kamera yang segini. Pikselnya tinggi-tinggi ya. Pikselnya tinggi. Ini bagaimana Bang nih? Pengaruhnya terhadap kamera-kamera yang yang Abang pakai lah, gear-gear Abang. Ini udah dibahas dari tahun setelah digital masuk 2015-an lah. Kira-kira nanti bakal ngeberangus fotografer profesional gak sih gitu loh. Sebagian dari mereka bakal beranggapan iya, tapi bagi gue enggak. Udah menarik nih. Karena gini loh, balik lagi ke skill kita. Sekarang produsen berlomba-lomba, sekian kamera sekian lah, apapun berapa kan, dengan kualitas bla 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 bla, low light segala macam. Tapi kan balik lagi si fotografer ya. Kamera sebagus apapun gak bakal mengubah hasil dari si fotografer. Nah ya ini cocok. Umpama lu gini, lu motret begini, tapi lu motret miring. Gimana caranya? Lu mau lurusin, seandainya lu lurusin,
pasti ada bagian kepotong. Iya, bener. Balik lagi skill kita kan. Skill Gimana caranya lu menghasilin karya dengan peralatan sederhana. Iya. Sebetulnya adanya teknologi ini bagus, betulnya bagus. Tapi kalau buat foto profesional itu ada batasannya, men. Batasannya ya. Ada batasannya. Terlebih lu mau cetak, nggak bisa pakai kamera, ini nggak bisa. Iya, benar-benar. Kalau cetak 10R paling maksimal 17R masih bisa. Tapi kalau menurut gua udah di atas 24R itu nggak bakal bisa. Hasilnya pecah. Pecah pasti banget. Balik lagi ke kamera profesional. Iya. Tergantung peruntukannya. Kalau buat hura-hura, buat selfie nggak masalah. Tapi kalau buat profesional, terlebih buat dicetak nggak bisa, men. Nggak bisa itu benar-benar. Tips bang untuk para generasi muda fotografi. Iya. Yang masih kuliah, yang masih melalang buana di sana mencari jati diri di fotografi. Apa bang tips dari abang untuk mereka yang bisa bermanfaat? Pertama dari gua itu, lu kenalin diri dulu. Lu mau terjun di mana? Kalau seandainya lu udah yakin foto sebagai dunia lu, walaupun lu sekarang SMA, udah motret aja nggak apa-apa. Hasil saya jelek, itu fase. Iya fase bang, benar. Itu fase. Jangan lu harap lu sekarang motret hasil bagus, beruntung bagi gua. Tapi ketika lu disuruh motret itu lagi, ada kemungkinan bakal jelek. Gitu loh. Jadi pertama lu harus tekun. Jangan mudah loyo. Kalau bilang kalau loyo mental tempe, udah lu ke laut aja. Iya. Karena di luar sana nih, gue selalu bilang ke junior gue, ketika lu nggak mau memperbarui karya, di luar sana tuh banyak banget fotografer muda tapi gila. Iya, gila itu dia karya-karyanya. Gitu. Pertama lu harus tekun. Kedua, bergaul jangan milih-milih. Lo mau sama orang bangsat silakan, lo mau orang alim silakan, lo mau orang sedang-sedang silakan. Dari situ lo mengeliminasi teman-teman lo. Betul. Dan dari situ juga lo harus belajar cara baur sama orang gimana, cara pendekatan sama orang gimana. Tiga, banyak nanya. Banyak nanya pun sekarang udah banyak lah, Google ada, YouTube ada, lu cukup lah Instagram tinggal lu follow, terus lu DM si fotografer bisa. Intinya kayak gitu sih. Jangan bosenan juga. Kalau lu lagi nggak ada job, udah lu motret aja, motret daun kayak di jalanan apa kayak. Intinya lu punya karya tiap hari. Cakep. Thank you banget bang, itu bermanfaat banget. Ini semoga bermanfaat banget nih buat ente-ente semua nih yang ada di rumah yang ingin menjadi fotografi profesional. Itulah tahap-tahapannya yang harus ditempuh, dan yang penting konsistensi. Itu yang konsistennya itu tuh yang penting tuh. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.